persiapan Gusti untuk mencapai goal bahwa tugas tupoksi utama berkaitan dengan pengekspedian bisa tepat waktu. Gimana Gusti bisa mengontrol langkah-langkah itu supaya sesuai dengan tujuan yang akan ditentukan nanti? Ya, itu dari informasi yang didapat Pak, dari baik itu dari dinas atau mungkin dari rekan-rekan sekolah lain juga terkait itu, dan juga kita sendiri mengecek RKS terkait aliran kasnya itu sendiri juga Pak. Oke, selamat siang Pak Gusti Bagus Arya. Selamat siang Pak. Gimana kabar Pak Gusti? Hari ini luar biasa. Baik Pak, luar biasa. Biasa di luar. Kengken kabarnya Jerone. Baik Pak. Hah? Keluarga sehat? Baik. Sehat. Ya, oke, syukurlah. Selama liburnya ada kegiatan apa Gusti? Ya, orang punya ngabuburit Pak. Ngabuburit itu apa? Ya, kalau di rumah kan biasa ada ngayah di situ udah kapan. Ya ada tetangga gitu. Oke. Pengalaman apa yang didapatkan dari ngabuburit itu Gus? Yang ya sebagai mempererat hubungan sesama kan membantu keluarga, teman-teman, saling berbagi informasi gitu. Sama tetangga semua ini ya? Iya, teman-teman kan kebanyakan kalau di rumah itu mereka itu kan kerja di Denpasar gitu. Jadi pas ada kegiatan gini-gini ini baru pulang. Berarti bahagia kalau gitu, pengalamannya menyenangkan. Ya oke. Pak Gusti, kita udah janjian ya bahwa hari ini supervisi ya? Ya Pak. Oke, terima kasih. Nah, Pak Gusti udah tahu nggak bahwa supervisi kita hari ini kan menggunakan metode coaching sebagai bentuk tekniknya? Sudah ya? Sudah. Oke. Nah, metode coaching itu sendiri adalah proses pendampingan ya Pak Gusti ya. Jadi pendampingan selama kita sepakat 30 menit ya. 30 menit ya. Oke. Jadi selama 30 menit ke depan saya selaku coach itu akan menyampaikan beberapa pertanyaan, kita berdiskusi, kemudian Pak Gusti selaku coach itu akan memaparkan apa-apa yang nanti saya tanyakan, dan tujuan utamanya adalah mendampingi Pak Gusti selama 30 menit ke depan sehingga goal yang akan dicapai di tahun 2022 ini bisa paling tidak AHA gitu lah. AHA ya, AHA itu wah ternyata ini loh jalan keluarnya gitu loh. Oh ternyata kendala yang saya hadapi selama ini loh. Oh ternyata. Nah itu nanti Pak Gusti sendiri melalui open mind, jadi dari pikiran Pak Gusti akan menemukan jawaban-jawaban itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang akan coach ajukan. Oke, bisa dipahami Pak Gusti? Oke, terima kasih. Nah, kemudian izin bahwa dialog kita Bapak rekam ya. Iya Pak. Oke. Di sesi coaching kita untuk supervisi di tahun ini kita akan ada 3 sesi. Jadi sesi pertama adalah plan coaching. Jadi perencanaan yang akan nanti Pak Gusti lakukan di tahun 2022 ini apa, goalnya apa gitu ya. Nah, kemudian nanti di sesi kedua itu kita akan feedback coaching, evaluasi proses kita akan lakukan di pertengahan tahun. Dan kemudian nanti di akhir tahun kita akan lakukan evaluasi terhadap proses coaching ini di segi. Jelas ya? Jelas Pak.
Oke, terima kasih. Nah, model ID akan kita lakukan. Yang pertama adalah info, itu membangun kepercayaan dan kesadaran. Jadi terima kasih. Jadi Pak Gusti sudah memberikan kepercayaan kepada kami, utamanya Bapak, untuk melakukan supervisi di siang hari ini selama 30 menit depan. Nah, kedua, Bapak ingin mendapatkan penjelasan apa sih yang menjadi program unggulan atau program-program nanti dalam 2-3 tahun, tapi dalam 1 tahun ini ya, yang akan Pak Gusti lakukan, dituangkan dalam The Whole of Life di lembar kertas yang sudah diberikan oleh tim supervisor itu. Untuk di tahun 2002 ya ini masih sesuai dengan tupoksi Pak ya. 2022 ya? 2022. Iya Pak, 2022. Yaitu menangani keuangan untuk APBD ya. Untuk sementara itu ya dari menangani gaji kontrak, PJTM, terus THR kontrak dan BPJS kontraknya. Dan untuk kegiatan lainnya untuk saat ini belum ada informasi Pak. Tapi jika ada anggaran untuk APBD tambahan seperti 2 tahun yang lalu, itu kan kita bisa menganggarkan belanja GU dan belanja langsung di APBD Pak. Itu aja sih Pak. Untuk yang kedua itu membantu keuangan Damas dalam penyusunan SPJ, juga membantu di BOS juga Pak. Untuk kegiatan apapun itu peng-SPJ BOS juga. Selain itu untuk di sisi operator saya membantu di tim penyusunan dan pengembangan di RKS Pak, yang sementara kan dapat koordinasi sama Bu Eka dan Pak Sun dan juga Pak Wawan untuk menginput nanti RKS 2022 itu di aplikasi Arkas. Saja sih Pak. Oke, luar biasa, progresnya udah ini menjadi standar kerjanya ya di 2022 seperti itu ya, Gusti ya. Ya Pak. Nah, yang akan kita bahas dalam sesi 30 menit ini yang mana yang fokus akan kita bahas? Yang APBD aja Pak. APBD. Ya, yang diutamakan APBD. Kenapa hal itu menjadi penting buat untuk dibahas? Kan karena sesuai dengan tupoksi saya Pak, pengelola keuangan di APBD. Kecuali tidak ada, mungkin sudah kegiatan di APBD sudah selesai atau tidak ada banyak kegiatan kan bareng bantuan yang lain Pak. Nah, sebegitu pentingnya ya untuk kita diskusikan selama 30 menit ke depan tentang APBD ini karena memberikan kebermanfaatan apa yang Pak Gusti sampaikan tadi gitu ya. Ya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, dari tupoksi atau goal yang ingin dicapai berkaitan dengan APBD itu yang bagian mananya, Gusti? Goalnya itu apa? Goalnya kita capai realisasi fisik keuangan ya, mendekati pagu itu ya Pak, yang pagu yang diberikan itu. Selama ini ada kendala nggak? Kendala ada Pak, dari alur dan format untuk SPJ itu aja. Kan kadang-kadang di awal begini formatnya, setelah berjalan lagi ada perubahan, ada penambahan gitu. Yang administrasinya sih agak ribetnya di sana, perubahan-perubahannya itu. Oke, dari kendala-kendala yang sudah pernah dialami itu, untuk persiapan di tahun 2022 ini gimana antisipasinya? Antisipasinya kita berkoordinasi Pak dengan tim yang di sekolah untuk RKS dan tim yang di dinas juga. Itu. Ada nggak kendala dalam hal koordinasi itu? Untuk saat ini belum ada sih Pak, karena kami menunggu informasi dari dinas sendiri Pak terkait pagunya. Ya, dan kita cuma mempersiapkan kira-kira apa yang patutnya kita buat ya, seperti untuk sementara kan
menghitung-hitung kegiatan yang kalau bisa ada dana dari APBD kan kita masukkan nanti untuk di RKS APBD kan. Oke. Berarti sementara ini masih menunggu Pak Gu untuk ini. Iya. Oke, baik Pak Gusti. Dari goal yang Pak Gusti akan sampaikan bahwa harapan kedepannya di tahun 2022 ini apa? Ya, harapannya mungkin dari sistem pengenergian dapat dipermudah, mungkin lebih dikit lah untuk kitanya Pak, administrasinya kalau bisa itu sih. Gimana perasaan Pak Gusti kalau misalkan bahwa apa yang Pak Gusti harapkan itu bisa terpenuhi? Ya tentunya sama ya, kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tercapai lah targetnya. Berarti yang menjadi indikator ukuran keberhasilan bahwa goal Pak Gusti kecapai itu, kalau bisa Bapak tahu gimana? Laporan realisasi divisi keuangannya itu Pak, dan tentunya kan kerjasama antara sudah dari sekolah, dinas dan rekanan itu Pak. Dan biasa biar tepat waktu sesuai dengan aliran kas yang ada di RKS. Berarti ukuran ketercapaian itu atau indikatornya bahwa SPJ itu bisa tepat waktu, kemudian aliran kas gitu ya? Ya. Kemudian apa hal-hal yang dapat dikembangkan atau hal-hal apa yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi supaya hal itu bisa tepat waktu dan indikator itu bisa tercapai, Gusti? Dari perencanaan Pak, dari misalnya kan kita di aliran kas itu mungkin kita mau belanja di bulan Maret, jadi 1 bulan atau 1,5 bulannya sebelumnya itu kan kita sudah mencoba ini mempersiapkan apa-apa ya yang perlu dibutuhkan, seperti pencarian rekanan dan koordinasi dengan dinas. Biasanya kan kalau dulu biasa langsung, tapi untuk yang tahun lalu untuk di APBD sendiri dia menggunakan aplikasi Pak, aplikasi MBase, jadi itu agak lama juga dan butuh koordinasi antara sekolah dan dinas. Oke. Itu beberapa indikatornya termasuk juga target capaian serta kendala-kendalanya kayak begitu ya? Iya. Nah, harapan Pak Gusti nanti di tahun 2022 kemudian dengan target capaian sesuai dengan alur kas ya, dengan SPJ-nya tepat waktu. Nah, apa yang akan Pak Gusti lakukan dari hal-hal tersebut untuk lebih efisien dan efektif dalam bekerja supaya goal itu kecapai? Ya tetap berkoordinasi dengan Pak, yang melaksanakan dengan yaitu sesuai dengan aliran kas dan tetap yang namanya itu ya itu loh Pak, goalnya itu ya tercapai lah dengan baik realisasinya. Kalau bisa ya kalau habis tuh Pak gua ngararannya Pak, dan itu membuat ya saya sendiri merasa senang. Mungkin dari apa yang saya lakukan itu mungkin dapat diimplementasikan ke tempat lain mungkin Pak, seperti ke teman-teman di desa, walaupun kalau di desa sendiri ada sistemnya dari MMDA. Oke, sistem itu bisa membantu ya? Ya setidaknya kan kita mengerti Pak, di dalam pengadministrasian kan hampir sama dengan pengadministrasian yang lain, apalagi sama-sama gini di dalam satu provinsi itu Pak.
akan ada pedomannya yang hampir sama. Oke, baik. Bapak bisa paham betul bahwa apa yang menjadi target Gusti dalam penyelesaian tugas. Kemudian kita juga sangat berterima kasih sudah menargetkan itu menjadi goal capaian ya pada sasaran 2022. Dan kemudian dari target itu kalau boleh tahu Gusti, langkah apa yang sudah Gusti lakukan supaya hasil itu bisa maksimal? Ya tetap berkoordinasi Pak. Yang pertama berkoordinasi antara satu tim di sekolah dan dinas, dan juga beberapa teman-teman dari instansi lain atau sekolah lain gitu Pak. Jadi kita saling bertukar informasi, apakah ada info dari dinas, bagaimana untuk ininya sistem pengadministrasian atau pengekspediannya itu Pak, biar lebih jelas. Nah, dari langkah-langkah yang sudah dilakukan berkaitan dengan koordinasi, kemudian persiapan Gusti untuk mencapai goal bahwa tugas tupoksi utama berkaitan dengan pengekspedian bisa tepat waktu. Gimana Gusti bisa mengontrol langkah-langkah itu supaya sesuai dengan tujuan yang akan ditentukan nanti? Ya itu dari informasi yang didapat Pak, dari baik itu dari dinas atau mungkin dari rekan-rekan sekolah lain juga terkait itu, dan juga kita sendiri mengecek RKS terkait aliran kasnya itu sendiri juga Pak. Nah, posisi saat ini Gusti, kalau melihat dari apa yang tadi Gusti sampaikan bahwa untuk mencapai goal SPJ tepat waktu, kemudian harus berkoordinasi, kendala-kendala yang dihadapi sudah ditemukan, kemudian alternatif solusi juga sudah Gusti tadi sampaikan. Kalau Bapak nih sekarang targetkan atau Pak buatkan skala 1 sampai 100 ya untuk target capaian Gusti, keyakinan bahwa langkah-langkah yang sudah Gusti lakukan supaya SPJ-nya tepat waktu dan juga RKS-nya atau serapannya itu bisa kecapai semua, keyakinan Gusti berapa persen dari skala 1 sampai 100? 95% Pak. 95% yakin ya bahwa progres itu jalan dan tercapai ya? Baik, luar biasa, tepuk. 50% itu angka yang besar itu ya, untuk bisa membuat bahwa keyakinan langkah-langkah yang akan kita lakukan itu bisa mencapai. Yang gini, kalau boleh Bapak tahu yang 5% itu apa ya penyebabnya? Mungkin kan kita kan tidak tahu situasi dan kondisi yang di dinas. Kayak tahun lalu, 2 tahun lalu kan ada rasionalisasi Pak, itu yang jadi kendala, dan untuk proses pengerjaan SPJ-nya kadang-kadang terlambat karena butuh koordinasinya itu, dan tiba-tiba kadang-kadang ada itu informasi pembaruan terkait realisasi gitu Pak. Oke. Sama. Nah, Bapak bisa mengerti itu. Berarti kendala yang 5% itu kendala eksternal gitu ya? Ya, yang tidak terduga nanti gitu. Ya, oke, betul. Nah, sekarang dari plan yang Gusti sudah sampaikan dari goal awal bahwa di tahun 2022 ini berupaya supaya capaiannya itu ya, goalnya adalah SPJ, kemudian juga pagunya itu bisa capai maksimal. Nah, kendalanya sudah Gusti ketahui, opininya bahwa ada dari luaran sana. Apa yang akan Gusti lakukan? Yang dari 5% itu yang kendala yang Gusti hadapi itu apa saja yang akan Gusti persiapkan untuk antisipasi, alternatif solusi yang akan Gusti lakukan seandainya ada kendala-kendala seperti itu? Ya, kalau untuk itu ya pertama harus berkoordinasi tetap dari tim sekolah, kemudian ke dinas terkait apakah bisa untuk diminimalisir untuk itu kendala-kendala tersebut. Itu aja sih Pak. Oke, jalur koordinasi dan komunikasi ya.
Nah, kalau misalkan tadi kan Gusti nyampaikan 5% itu kendalanya dari luar, yang justru contohnya kemarin itu adalah rasionalisasi anggaran. Berarti kan ada perubahan anggaran. Ya, itu dah. Ya, begitu ada perubahan anggaran, SPJ-nya masih kecapai enggak bahwa anggaran yang tadi dirasionalisasi kan sudah hilang. Tapi yang harus Gusti buat kan bukan yang dirasionalisasi karena sudah hilang. Ya, itu dah. Kecapai nggak? Ya, tercapai Pak kalau itu. Dan ya mungkin tidak seperti tahun 2020 itu Pak. Takutnya kan kita sudah belanja barang, nanti ternyata rasionalisasi bagaimana kita untuk membayarkan itu yang saya takutkan. Oke, berarti di 2022 ini itu kan supaya ketakutan itu bisa hilang dari prasangkaan Pak Gusti, apa yang Pak Gusti lakukan sehingga alternatif solusi bisa didapatkan, karena tadi kan persoalannya muncul dari eksternal yang tidak kita bisa antisipasi itu kan, sehingga 5% itu bisa mengganjal. Nah, sekarang dengan tahu bahwa itu adalah fluktuatif sifatnya, nah alternatif apa yang akan Gusti lakukan seperti tadi supaya kasus atau misalkan kita sudah belanja barang, taunya rasionalisasi, apa yang akan Gusti lakukan supaya tidak terjadi hal seperti itu? Tetap berkoordinasi satu, yang kedua itu mencari informasi apakah perkiraan itu dah yang terkait realisasi anggaran itu akan terjadi lagi, dan kalau bisa perencanaan dalam pembelanjaan itu kita pikirkan atau kita lakukan jauh-jauh hari, misalnya 2 bulan sebelumnya biar aman gitu. Oke, baik. Berarti ini ada di koordinasi ya, titik poinnya ya? Ya Pak, tetap koordinasi dengan perencanaan anggaran supaya bisa lebih cepat tereksekusi. Iya. Oke, kalau misalkan itu sudah bisa berjalan dengan lancar, apa yang tadi Gusti sampaikan, bisa meningkat nggak goalnya? Pastinya bisa Pak. Baik. Capaian yang 5% itu ada kendala lain lagi enggak? Selain yang tadi hal-hal yang notabene-nya tidak mampu Gusti rubah, tapi tadi Bapak lihat bahwa Gusti akan bisa merubahnya cara pendekatannya melalui koordinasi, gitu kan? Nah, terus yang kedua melalui planningnya perencanaan, bahwa 2 bulan sebelumnya sudah harus kita persiapkan antisipasinya. Nah, kalau misalkan itu kendala yang tadi bahwa rasionalisasi bersifat mendadak tidak bisa kita atur alur perubahannya, sementara Gusti sudah menyiapkan plannya bahwa kalau memang perubahan itu terjadi ini plannya, sehingga optimalisasi pencapaian target bisa kecapai. Nah, ada nggak kendala lain lagi yang sekiranya belum Gusti pikirkan sehingga belum memiliki harapan bahwa targetnya akan bisa kecapai 100%? Pastinya Pak, mungkin dari rekanan itu ya Pak, kan kita berkoordinasi dengan rekanan, dan kan untuk yang tahun 2020 dan 2021 sampai ke 2022 ini berdasarkan informasi sudah menggunakan sistem untuk pembelanjaan yang sama seperti di pos, tapi untuk di APBD menggunakan aplikasi MBase. Jadi ya di sana juga termasuk kendala juga Pak, antara kita memesan barang, mengajukan pemesanan barang ke dinas, lalu dinas ke rekanan dan rekanannya yang mengaksesinya itu. Di sana juga terdapat kendala dari jangka waktunya. Berarti kendalanya masih di luar kontrol ya? Di luar kontrol Gusti ya. Dan kemudian sudah jadi solusinya kan hanya satu, koordinasi sama plan gitu ya. Ya, itu penting. Oke, anggap semua ini bisa jalan Gusti. Bisa nggak optimal apa yang akan Gusti capaikan? Kita kembali ke goal awal bahwa
di sesi kita saat ini kan kita akan berbicara bagaimana SPJ-nya itu tepat waktu, kemudian serapannya adalah 100%. Kemudian tadi Gusti menyampaikan ada 5% kendala untuk mencapai itu. Satu diantaranya adalah bagaimana berkoordinasi terhadap fluktuasi yang di luar koridor Gusti. Sementara Gusti sudah menyiapkan beberapa alternatif. Alternatif pertama adalah koordinasi yang terus-menerus. Alternatif kedua adalah merubah plan di setiap saat supaya bisa 2 bulan sebelumnya sudah bisa dieksekusi bahwa programnya itu bisa tepat sasaran. Nah, dari hal yang tadi Bapak tangkap itu, Gusti sudah optimal nggak bahwa goalnya di 2022 ini loh, bahwa SPJ kita yakin bahwa seberapa persen. Jadi kalau dari diskusi ini sekarang yakinnya berapa persen bahwa goalnya itu tercapai? 100% Pak, tapi mungkin ada sedikit ini mungkin tidak tercapai 100% dari penggunaan anggaran dikarenakan itu udah ada negosiasi dan tidak mungkin harga belanjanya itu sama dengan anggaran dan pasti ada kemungkinan sisa itu Pak. Itu aja sih Pak. Oke, itu masih ada kata mungkin ya, masih ada kata mungkin dari 100%. Iya kan, kita tidak tahu Pak. Pas kita belanja pengadaan itu kan, misalnya di RKS kita menganggarkan 5 juta, ternyata pas kita pemesan barang gitu kan ada negosiasi, kalau bisa maksimalkan 5 juta. Jadi di bawah itu bisa. Misalnya kita membeli lemari yang kita anggarkan 5 juta, tapi di aplikasi itu yang sama dengan harga 5 juta itu tidak ada, dan di bawah itu ada. Jadi kan kita memilih yang harga yang di bawah mendekati pagu. Jadi harga segitu pasti ada sisa nanti di akhir. Ya gitu ya. Ini Gusti goalnya ini menyelesaikan menghabiskan anggaran apa menyelesaikan program? Menyelesaikan program, dan jika bisa kan tercapai kan itu sudah menghabiskan anggaran. Oke, anggap sekarang Gusti berpaling ke gini. Yang paling urgen di antara menyelesaikan program sama menghabiskan anggaran yang mana? Sebenarnya anggaran Pak. Ya. Kalau bisa itu. Nah contohnya tadi biar tidak ada pengembalian. Dianggarkan 5 juta harus habis 5 juta. Sementara dianggarkan 5 juta kita bisa belanja 4 juta sekian. Berarti yang tadinya dipesankan almari udah ada. Udah bisa kebeli. Kan itu jadi silpa. Iya, silpa. Nah, dan silpa kembali ke diri. Fokusnya Gusti untuk goalnya bahwa ternyata apa yang kita direncanakan, apa yang kita programkan itu sudah goal semua, sudah kecapai semua. Persoalan silpa itu adalah hasil negosiasi. Nah, yang menjadi fokus ini apakah anggaranmu habis semua, apa goalnya itu kecapai, itu loh bahwa program itu sudah jalan. Ya, goalnya dari program. Dan kalau bisa ya itu udah Pak, habis anggarannya. Jadinya apa yang kita anggarkan di RKS itu kan itu dapat terrealisasi semua gitu. Kenapa harus habis anggaran sementara goal program sudah jalan? Ya ada banyak gitu Pak. Apa yang silpanya? Ya. Kalau silpa itu ada bisa belanja tempat lain enggak atau bisa di silpa? Tidak. Artinya progres Gusti kan programnya udah jalan 100% tuh programnya. Iya itu ya. Sementara anggarannya kan kita fluktuatif sifatnya, kadang-kadang ada sesuai, kadang-kadang tidak sesuai. Nah kalau misalkan Gusti berfokus kepada tadi adalah penyelesaian penghabisan anggaran, ini ngabisin anggaran itu loh, bukan goal pada program, itu kan? Yang kita sesi sekarang kan tadi goalnya pada program. Oke. Nah kalau misalkan anggap goalnya pada program, yakin nggak bahwa program itu jalan 100% di tahun ini? Ya Pak. Ada mungkinnya lagi enggak? Kata mungkin lagi enggak? Itu udah Pak. Ya? Untuk program. Ya sesuai dengan RKS. Harus yakin Pak. Yakin ya? Yakin.
Oke. Persoalan silpa itu kan persoalan klasik itu ya. Iya. Itu kan persoalan nanti. Jadi programnya Gusti kan bukan menghabiskan anggaran, tapi programnya adalah programnya jalan 100% itu kan. Jadi secara kalau ada silpa ada kemungkinan untuk pengembangan program masih bisa tadi jalur pertama adalah koordinasi gitu ya. Iya. Oke, luar biasa Gusti, sudah 100% kecapai programnya dulu ya. Oke, jadi Ya, programnya dulu Pak intinya. Ya? Iya, programnya Pak. Oke, nah sekarang Gusti dari apa yang tadi kita discuss itu sudah lebih 30 menit ya. Ada waktu sembahyang, sebentar kita sembahyangnya 12 lebih Ya. 5 menit lagi ya. Ya. Kalau memang Gusti, Bapak gini, gimana perasaan Gusti kalau misalkan sekarang udah punya pemahaman bahwa yang menjadi goal itu adalah program, sementara nanti anggaran itu akan bisa menyesuaikan dengan jalur koordinasi dan juga plan-plan berikutnya. Jadi contoh tadi Gusti nyampaikan, oh ternyata kita anggarkan 5 juta di pembelian almari, kita beli kurang dari itu sehingga ada silpa. Nah peruntukan silpa ini apa kan bisa dikoordinasikan, bisa di plan baru. Artinya programnya sudah 100%, keyakinannya udah, gitu ya. Oke, gimana perasaan Gusti berkaitan dengan coaching ini? Terus yang kedua, apa yang dapat disimpulkan dari prosesi coaching ini? Dari hasil coaching ini mungkin mengingatkan saya harus tetap optimis dalam mengerjakan pekerjaan dan tugas tupoksi saya, dan lebih mengendalikan diri untuk terpacu pada aliran kas tetap belanjanya itu Pak. Dan harapan saya dari coaching ini dapat jauh lebih baik cara mengimplementasikannya, tidak hanya di sini dan di luar itu Pak. Oke, baik, terima kasih. Gusti dapat simpulkan enggak bahwa pada sesi coaching hari ini, kemudian sebelum coaching tadi perasaannya kayak gimana, setelah coaching kayak gimana? Serta dapat disimpulkan langkah-langkahnya itu apa? Untuk sebelum coaching sebenarnya saya deg-degan Pak, tentunya. Dan setelah coaching mungkin saya dapat gambaran lebih baik gimana tugas dan fungsi saya untuk kedepannya dapat saya buat jauh lebih baik dan tertata lebih baik, dan apa yang saya kerjakan di dalam tupoksi saya menjadi lebih baik. Itu aja Pak. Oke, baik, terima kasih Gusti. Jadi apa kesan Gusti terhadap supervisi yang kita gunakan, metodenya adalah coaching dengan idea model ini, gimana kesannya Gusti? Kesannya ya lebih bagus Pak, dan kita dapat itu dapat berkoordinasi dan sudah berbicara dengan lebih nyaman itu Pak. Terima kasih Ya. Gusti. Mungkin hari ini kita sesi pertama untuk plan coachingnya sudah 30 menit berlalu ya. Ya Pak. Oke, kita akan akhiri nanti dengan senang hati kita akan ketemu di sesi kedua berkaitan dengan feedback dari apa yang Gusti gulkan di program 2022. Dan selanjutnya nanti di sesi ketiga kita akan berbicara tentang evaluasi terhadap apa yang kita lakukan. Nah, Pak berharap apa yang sudah tadi kita diskusikan dan sebagainya itu menjadi pedoman nanti Gusti untuk melangkah seperti itu. Terima kasih. Kita akan jumpa di sesi berikutnya. Jangan takut terus berkoordinasi dan berkolaborasi. Ya, semangat Gusti ya. Semangat Pak. Oke, Om Santi. Sehat selalu.